Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Nurfaida sebagai fisioterapi. Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi edukasi tentang cerebral palsy atau CP dan juga tipe-tipenya. Simak ya Bunda. Bunda pasti sering mendengar cerebral palsy atau CP. Lalu apakah itu CP? CP atau cerebral palsy adalah gangguan postur dan kontrol gerak yang bersifat non-progresif yang disebabkan oleh kerusakan atau kelumpuhan pada sistem saraf pusat. Cerebral palsy ini merupakan suatu kelainan gerakan dan postur yang tidak progresif oleh karena suatu kerusakan maupun gangguan-gangguan pada sel motorik pada susunan saraf yang sedang tumbuh ataupun belum selesai pertumbuhannya. Terdapat beberapa klasifikasi pada cerebral palsy berdasarkan areanya. Yang pertama yaitu monoplegia, yaitu kelemahan pada salah satu sisi ekstremitas. Yang kedua, hemiplegia, yaitu kelemahan pada satu sisi tubuh, ekstremitas atas dan bawah, tetapi ekstremitas atas lebih berat. Misal, dia lebih berat di area tangannya. Yang ketiga, yaitu triplegia, yaitu kelemahan pada kedua ekstremitas bawah maupun sisi ekstremitas atas tubuh kita. Nah, yang keempat yaitu diplegia. Diplegia ini kelemahan pada keempat ekstremitas, tetapi ekstremitas bawah lebih berat, yaitu ekstremitas bawah yaitu area kaki. Yang kelima yaitu quadriplegia, yaitu kelemahan pada keempat ekstremitas, baik ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan gangguan gerak dan juga gejala klinisnya. Yang pertama ada CP jenis spastik. Nah, CP jenis spastik ini ditandai dengan adanya kekakuan pada sebagian atau seluruh otot. Letak kelainan cerebral palsy jenis ini yaitu ada di tractus pyramidalis atau motor korteksnya. Nah, anak CP dengan spastik ini mempunyai jenis atau 4 tipe. Yang pertama yaitu spastik hemiplegia, yang kedua spastik paraplegia, yang ketiga spastik diplegia, dan yang keempat spastik quadriplegia. Klasifikasi yang kedua atau yang selanjutnya yaitu dyskinesia. Nah, dyskinesia ini ditandai dengan tidak adanya kontrol dan juga koordinasi gerakan. Yang termasuk dalam kelompok dyskinesia ini yaitu atetoid, rigid, hipotonia, dan juga tremor. Jenis yang pertama ini yaitu atetoid. Nah, atetoid ini terjadi kelainan pada basal ganglionnya. Nah, CP jenis ini tidak terdapat kekakuan pada tubuhnya, tetapi terdapat gerakan-gerakan yang tidak terkontrol atau yang disebut juga dengan involuntary movement. Nah, gerakan involuntary movement ini dapat terjadi dengan kapanpun waktunya atau terjadi sewaktu-waktu. Nah, gerakan ini tidak dapat dicegah sehingga dapat mengganggu aktivitasnya, Bun. Gerakan-gerakan otomatis tersebut dapat terjadi pada tangan, kaki, mata, bibir, maupun kepala. Kelompok CP dyskinesia yang kedua yaitu rigid. Nah, rigid ini terjadi karena adanya pendarahan di dalam otaknya. Gejalanya yaitu adanya kekakuan pada seluruh anggota gerak, tangan dan kaki sehingga sulit sekali untuk digerakkan atau dibengkokkan. Leher dan punggungnya juga mengalami hiperekstensi. Kelompok yang ketiga yaitu hipotomi. Nah, cerebral palsy jenis ini memiliki tonus otot dan tonus postural yang sangat rendah. Yang keempat yaitu tremor. Nah, letak kelainan pada substansia nigra, gejalanya yaitu adanya getaran-getaran kecil ritmis yang terus-menerus pada mata, tangan, ataupun pada kepala. Nah, getaran yang terus-menerus pada anggota tubuh tersebut dapat mengganggu fungsi dan juga aktivitas sehari-hari. Klasifikasi CP selanjutnya yaitu ataksia. Nah, ataksia ini letak kelainannya berada pada otak kecil atau cerebellum. Penderitanya dapat mengalami gangguan keseimbangan. Nah, otot-ototnya ini memang tidak kaku, tapi terkadang penderita tidak dapat berdiri dan berjalan karena ada gangguan keseimbangan. Andaikan berjalan, langkahnya pun seperti orang mabuk, kadang terlalu lebar atau terlalu pendek. Hal ini menyebabkan anak tidak dapat berjalan tegak dan jalannya gontai. Koordinasi mata dan tangan juga tidak berfungsi, sehingga anak mengalami kesulitan dalam menjangkau sesuatu ataupun akan mengalami kesulitan ketika makan.
Klasifikasi CP yang terakhir yaitu campuran, artinya pada anak cerebral palsy terdapat 2 atau lebih kelainan, misalnya dia spastik dan juga atetoid, ataupun spastik dan rigid, seperti itu. Nah, kecacatan tersebut tergantung pada kerusakan yang terjadi di otak. Letak kerusakan jenis ini di daerah piramidal dan ekstrapiramidal. Apabila kerusakan terjadi pada piramidal, kelainannya berbentuk spastik. Apabila terjadi di ekstrapiramidal, kelainannya berbentuk atetoid, rigid, ataupun hipotonia. Lalu, apa sih penyebab terjadinya cerebral palsy? Yang pertama bisa dikarenakan faktor prenatal atau saat kehamilan, natal saat kelahiran, maupun postnatal setelah kelahiran. Mari kita bahas, Bun. Yang pertama, pada saat kehamilan atau prenatal. Prenatal ini mungkin dapat terjadi infeksi maupun adanya virus pada saat kehamilan. Nah, virus itu bisa seperti toksoplasma, rubella, maupun penyakit inklusi sitomegalik, maupun juga karena adanya paparan radiasi sinar X atau keracunan pada masa kehamilan. Nah, hal-hal tersebut dapat memicu adanya cerebral palsy pada anak. Pada saat natal atau kelahiran, penyebabnya itu bisa misalnya dia ada brain injury atau trauma pada kepalanya, yaitu yang pertama dia kekurangan oksigen pada saat lahir dan juga adanya pendarahan di otaknya. Penyebab yang kedua yaitu lebih berhati-hati apabila si bayi lahir kurang bulan atau prematur. Yang selanjutnya yaitu dari postnatal atau setelah kelahiran. Nah, pada saat setelah kelahiran mungkin yang terjadi adalah kerusakan pada jaringan otak setelah proses kelahiran, seperti adanya trauma kapitis, meningitis, ensefalitis, dan luka parut pada otak pasca bedah dan bayi dengan lahir berat badan rendah. Nah, begitu Bun, sedikit informasi tentang cerebral palsy, jenis-jenisnya dan juga penyebabnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.